Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang compressible flow atau aliran kompresibel, di mana memasuki pembahasan aliran isentropik satu dimensi. Untuk aliran fluida yang melewati nozzle, diffuser, dan celah bilah turbin, sifat aliran atau properti aliran hanya berubah pada arah aliran. Artinya, pada arah yang lain perubahannya tidak signifikan, sehingga kasus seperti ini dapat kita anggap sebagai aliran satu dimensi. Nah, pada kasus nozzle, diffuser maupun celah bilah turbin, jika kita asumsikan tidak ada usaha ataupun kerja yang terlibat, kemudian tidak ada proses perpindahan panas, kemudian tidak ada perbedaan elevasi, maka kasus aliran tersebut bisa kita anggap sebagai kasus aliran isentropik, sehingga dapat kita analisis sebagai aliran isentropik satu dimensi. Contoh pada gambar di samping, ya, ini adalah kasus pada saluran konvergen divergen. Pada kasus saluran konvergen divergen seperti gambar di samping, nilai Mach number 1 itu dapat dicapai pada titik di mana luas penampangnya adalah luas yang terkecil atau yang dikenal dengan throat atau leher. Pada daerah ini nilai luas penampangnya tidak berubah atau konstan, dan nilai Mach number-nya adalah 1 atau unity. Luas penampang pada saluran konvergen divergen ini itu mengalami perubahan dari besar ke kecil, kemudian kecil ke besar, atau yang dikenal dengan nozzle konvergen divergen, yang digunakan untuk mempercepat aliran gas buang sehingga gas buangnya memiliki kecepatan supersonik. Nah, ini nozzle konvergen divergen ini biasanya digunakan oleh wahana-wahana ataupun alat-alat yang membutuhkan gaya dorong besar, contohnya pada roket ataupun pada misil. Pengaruh luas penampang terhadap kecepatan. Hubungan antara kecepatan V, kerapatan ρ, dan luas penampang A diperoleh melalui penurunan dari persamaan kontinuitas atau konservasi massa, energi, dan kecepatan suara. Dari persamaan kontinuitas yang kita dapatkan dari persamaan konservasi massa, di mana nilai m dot sama dengan konstan, persamaan laju aliran massa ini atau m dot ini kita diferensialkan, kemudian kita bagi dengan laju aliran massa itu sendiri, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Selanjutnya, untuk persamaan energi pada bagian kiri diperoleh dari persamaan konservasi energi, di mana kita asumsikan bahwa aliran fluida steady, tidak ada usaha atau kerja, tidak ada perpindahan panas, Q sama dengan 0, dan tidak ada perbedaan elevasi, sehingga perubahan potensial energinya sama dengan 0. Sehingga yang tersisa nilai total energinya adalah entalpi total, di mana nilai entalpi total sendiri itu adalah konstan. Persamaan energi ini kita diferensialkan, maka kita peroleh persamaan Bernoulli atau persamaan
atau bentuk diferensial dari persamaan Bernoulli yang ditanda panah. Kemudian dengan menggunakan hubungan termodinamik yang kita gunakan pada materi sebelumnya, di mana tidak ada perubahan entropi pada kasus isentropik, sehingga nilai DH dapat kita ganti dengan ini ya, 1 per rho kali dP, sehingga kita peroleh hasil akhir dari persamaan energi adalah dP per rho plus V dV sama dengan 0. Hasil energi ini kita kombinasikan dengan hasil dari persamaan kontinuitas yang kita dapatkan sebelumnya tadi, maka kita peroleh hasilnya dA per A sama dengan dP per rho dikalikan 1 per V kuadrat min d rho per dP. Dengan menggunakan hubungan termodinamika yang kita peroleh pada materi sebelumnya, di mana nilai C itu sama dengan d rho per dP pada temperatur konstan, sehingga dapat kita tulis ulang persamaan ini dalam nilai mah 6. Maka kita dapatkan hasil akhir dA per A itu sama dengan dP per rho kali V kuadrat dikalikan 1 min MA kuadrat. Persamaan ini sangat berguna sekali dalam analisis aliran isentropik satu dimensi ya. Dari persamaan ini dapat kita simpulkan pada kasus aliran subsonik di mana nilai mana berkurang dari 1, maka nilai perubahan kecepatan perubahan luasan penampang atau dA dan perubahan tekanan atau dP ini bernilai sebanding. Artinya apa? Makin besar perubahan luasan penampang, maka makin besar perubahan tekanan. Sebaliknya pada kasus aliran supersonik atau mana lebih dari 1, perbandingan antara dA dan dP ini berlawanan atau berbanding terbalik, di mana makin kecil luas penampang maka tekanannya makin besar dan sebaliknya. Hubungan antara perubahan luasan penampang, saluran, dan perubahan kecepatan didapat dengan mensubstitusi persamaan rho kali V sama dengan dP per dV ke dalam persamaan bentuk diferensial persamaan Bernoulli, sehingga kita akan mendapatkan hubungan antara perubahan luasan penampang dA dan perubahan kecepatan dV, di mana jika nilai A dan V selalu positif, maka untuk kasus aliran subsonik dengan mana berkurang dari 1, maka dA per dV kurang dari 0. Artinya perbandingan luasan penampang terhadap kecepatan berbanding terbalik, di mana jika luasan penampang diperkecil maka kecepatan akan bertambah besar dan sebaliknya. Sedangkan untuk aliran supersonik di mana nilai Mach number lebih dari 1, perbandingan antara luasan penampang dengan kecepatan ini berbanding lurus. Ya, artinya luasan penampang bertambah besar maka kecepatan bertambah besar. Sedangkan untuk aliran sonik ini tidak terjadi perubahan luasan penampang dan kecepatan, karena di sini luasan penampang sudah tidak bisa diperkecil atau diperbesar lagi, karena ini adalah kondisi luasan penampang terkecil yang dicapai. Dan kecepatannya juga tidak berubah karena numbernya sama dengan 1 atau unity. Hubungan antara sifat aliran pada subsonik dan supersonik dapat dilihat dengan ilustrasi di sini. Di sini ada subsonic flow dan supersonic flow. Ada saluran konvergen atau subsonic nozzle dan saluran divergen subsonic diffuser. Sedangkan pada kasus supersonik,
supersonic nozzle ini adalah divergen dan supersonic diffuser adalah konvergen. Jadi bayangkan pada kasus subsonik misalnya ketika kita menyiram tanaman menggunakan selang, jika luas penampang selang kita perkecil atau kita pencet selangnya sehingga luasannya bertambah kecil, maka yang terjadi aliran air di selang makin kencang. Sebaliknya, jika selangnya diperlebar maka aliran airnya makin pelan. Ini untuk kasus subsonik. Berbeda dengan kasus supersonik, justru sebaliknya. Itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya, hubungan antara sifat-sifat fluida pada aliran isentropik untuk gas ideal. Hubungan antara properti statik atau sifat statik dari fluida dengan properti stagnasi dapat dihitung dari nilai Mach number. Nah, ini sangatlah berguna sekali, bermanfaat dalam analisis aliran isentropik satu dimensi. Pada materi 1 kita sudah memiliki persamaan untuk mencari nilai atau untuk rasio temperatur stagnasi dan temperatur statik. Seperti persamaan di sini, T0 per T sama dengan 1 plus V kuadrat per 2 CP kali T. Dengan persamaan ini, kita dapat menulis ulang ke dalam pernyataan nilai Mach number dengan cara kita gabungkan antara persamaan kecepatan suara, persamaan bilangan Mach, persamaan panas spesifik, sehingga kita peroleh rasio antara temperatur stagnasi dan temperatur statik itu sama dengan 1 plus K min 1 per 2 kali Mach number kuadrat. Kemudian persamaan ini kita substitusikan, ya, rasio T0 per T ini kita substitusikan ke rasio tekanan P0 per P dan rasio kerapatan Rho0 per Rho, ya, di materi 1 yang kita dapatkan, ya. Maka kita akan memperoleh dua persamaan lainnya untuk rasio tekanan dan rasio kerapatan, sehingga semua rasio ini dinyatakan dalam nilai Mach number. Oke, untuk memahami materi ini maka kita bisa mengerjakan tugas ini. Kasus aliran gas CO2. Gas CO2 mengalir melalui sebuah nozzle konvergen-divergen sesuai gambar, ya, dapat dilihat di sini. Jika diasumsikan kecepatan aliran gas masuk pada inlet nozzle sangat rendah atau mendekati nol, artinya kondisi mendekati nol ini kondisi aliran pada saat rest atau kondisi stagnasi, sehingga properti yang diketahui di sini yang merupakan properti statik itu nilainya mendekati atau sama dengan nilai properti stagnasi pada inlet ini. Jika CO2 dianggap gas ideal dengan nilai Cp konstan pada temperatur ruangan, kemudian aliran gas ini adalah aliran steady, kemudian isentropik, dan alirannya satu dimensi, maka hitunglah nilai T temperatur, ya, V velocity atau kecepatan, Rho kerapatan, C kecepatan suara, A luas penampang dari konvergen-divergen nozzle, dan nilai Mach number untuk setiap penurunan tekanan sebesar 200 kPa. Artinya tekanan awal ada 1400, nanti penurunan pertama menjadi 1200 kPa, penurunan kedua menjadi 1000 dan seterusnya. Jadi setiap penurunan itu dilakukan proses perhitungan. Gunakan nilai properti gas seperti yang tertulis ini. Kemudian ini ada contoh perhitungannya yang bisa Anda ikuti. Pada asumsi kecepatan inlet mendekati 0, maka nilai T inlet dan P inlet itu sama dengan T stagnasi dan P stagnasi.
Sehingga perhitungan untuk penurunan pertama tekanan 200 kPa dari 1400 kPa ke 1200 kPa diperoleh nilai temperaturnya dengan persamaan ini, kemudian nilai kecepatannya, kemudian nilai kerapatan dari persamaan gas ideal, dan laju aliran massanya kita peroleh nilai luasan penampang dari persamaan laju aliran massa. Kemudian kecepatan suara dan manumber dapat kita hitung. Nah, tugas Anda adalah ulangi perhitungan untuk penurunan tekanan kedua dan seterusnya.